siswa-siswinya memiliki akhlakul karimah. Sehingga diharapkan mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pemirsa. Saya Hamdan Al-Kafi kembali hadir ke hadapan Anda kali ini di program Syiar Madrasah Ramadan, yakni sebuah program edukatif tentunya untuk siswa-siswi atau adik-adik madrasah di seluruh tanah air dengan materi pembahasan dan juga baca tulis serta kandungan ayat suci Al-Quran. Ada juga sejarah Islam di Nusantara dan juga pendidikan akhlak serta tadabbur alam. Nah, hari ini kita sudah memasuki hari pertama Siyam Ramadan atau puasa di bulan Ramadan. Di kondisi yang seperti ini, semoga kita semua selalu dikaruniakan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sambil menunggu waktu berbuka puasa dan sambil menyiapkan hidangan iftar nanti, alangkah baiknya kita selalu memperbanyak amalan-amalan soleh, amal baik. Dan salah satunya dengan belajar bersama dengan Profesor Haris sebagai rektor sekaligus juga pengajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur. Dan terus ikuti sampai akhir acara program kali ini karena nanti ada kuis berhadiah terkait dengan materi hari ini yang bisa adik-adik ikuti. Profesor Dr. Haji Abdul Haris Magister Agama menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sejak tahun 2017. Beliau juga merupakan alumni Fakultas Tarbiyah dari IAIN Sunan Ampel Malang, yang kini menjadi UIN Maliki Malang. Di bawah naungannya, UIN kini berkembang menuju sivitas bertaraf internasional. Pada awal tahun 2020, seluruh sivitas akademia diwajibkan untuk menguasai bahasa Inggris dan Arab. Seiring perjalanan, UIN Maliki Malang kini sukses menjadi universitas dengan model pendidikan yang memadukan tradisi universitas dan pesantren. Dengan lulusan mahasiswa yang memiliki kedalaman spiritual dan keluasan ilmu pengetahuan yang bernafaskan Islam, dengan tekad dan semangat yang kuat, UIN Maliki Malang pun kini terus menjadi pilihan yang terbaik bagi banyak mahasiswa di seluruh dunia. Nah, pemirsa dan juga adik-adik di rumah dan dimanapun Anda berada, tema apa yang kira-kira hari ini akan dibawakan oleh Profesor Haris? Kita simak baik-baik materinya ya, karena di penghujung acara nanti akan ada kuis yang bisa adik-adik ikuti. Tetap bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Papa sama gue itu mirip banget, kayak copy paste. Tapi, ada yang nggak boleh copy paste. Diabetesnya papa. Keturunan diabetes 6 kali lebih berisiko dan jadi 11 kali kalau berat badan berlebih. Tropicana Slim. Manisnya hidup, kita yang tentukan. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel atau UIN Sunan Ampel Surabaya. Penerapan pendekatan Islamisasi nalar diterapkan demi terciptanya tata keilmuan yang saling melengkapi antara ilmu keislaman, sosial, humaniora, serta sains dan teknologi. Mari bergabung dengan UIN Sunan Ampel Surabaya menjadi insan hebat dan bermartabat. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia. Mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains teknologi, seni yang relevan dan berdaya saing tinggi. Sebuah persembahan hadir
untuk mengapresiasi mereka yang bertarung menyelamatkan ribuan nyawa, berperang melawan virus corona dengan risiko terpapar yang tinggi. Dokter, perawat, tenaga kesehatan, mereka berjuang di garis terdepan, sepenuh hati menegakkan tanggung jawab profesi, berkorban atas nama kemanusiaan. Spesial program Pejuang Garis Depan, live jam 7:30 malam ini. Syukron jazilan, terima kasih masih bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Dan buat adik-adik yang baru saja nonton dan bergabung sama kami, jangan khawatir karena belum ketinggalan, karena kita baru saja akan memulai materi dari Prof. Haris dengan tema hubungan anak dan orang tua. Tafadhol, kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, para siswa di rumah yang saya hormati, begitu juga para orang tua yang sekarang sedang bersama putra-putrinya di rumah yang saya hormati. Saya amat sangat terinspirasi oleh sebuah ayat yang menceritakan tentang seorang tokoh yang namanya Luqmanul Hakim. Bahkan saya harus menulis sebuah puisi sedikit untuk memahami tentang satu tokoh ini. Saya bacakan agar mungkin bisa membantu memahami tokoh yang satu ini. Puisi ini saya beri judul Bapak Luqmanul Hakim, potret orang tua dan guru bijaksana. Sebagai tercantum dalam ayatnya, tokoh manusia berperan sebagai guru dan orang tua, mendidik siswa dan anak-anaknya tanpa sedikit pun lelah. Mulai dari larangan menyekutukan kepada Allah Ta'ala, sebab syirik merupakan kezaliman yang tiada tara. Allah perintahkan manusia hormat kepada guru dan kedua orang tua. Ibunya telah mengandung dalam keadaan yang amat sangat susah. Di dalam Al-Quran disebut wahnan ala wahnin. Pantas jika anak bersyukur kepada Allah dan kepada mereka berdua. Sangat penting sekali tetap mempergauli kedua orang tua meskipun mengajak menyekutukan ilahi. Tetapi tetap jangan sampai diikuti. Katakan kepada anak-anak perbuatan mereka akan ditunai. Tidak sebiji sawi pun yang luput dari pengawasan ilahi. Semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Wahai siswa dan anak-anakku, kerjakan sholat 5 waktu. Perintahkan kebaikan dan jauhi larangan Tuhanmu. Sabar dan tawakallah apapun musibah yang menimpamu. Jangan sombong. Jangan berjalan dengan angkuh, orang akan menilaimu. Sederhanakanlah jalan dan indah serta baikkanlah suaramu. Jangan bersuara seperti suara keledai yang amat buruk bagimu. Pendidikan Luqman kepada anaknya menjadi ibroh dan pelajaran bagi para guru dan para orang tua di madrasah dan di rumah. Meski mengajar apapun, tetapi jangan sampai lupa hal-hal prioritas yang harus dijaga untuk dilakukan para siswa supaya mereka tetap pandai tapi harus jadi soleh dan solehah. Bukankah begitu, wahai Bapak Ibu guru dan orang tua? Semua ini nasihat yang harus kita lakukan. Puisi ini saya pelajari dari
surah Luqman. Yang pertama ayat 12 yang berbunyi walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ini cerita, firman dan berita. Pada zaman dahulu ada seorang yang namanya Luqman diberi hikmah. Hikmah itu adalah kebijaksanaan, falsafah, dan ilmu pengetahuan. Insya Allah ini akan membawa kepada pengetahuan bagi para guru dan orang tua. Nah, adik-adik, kita akan rehat sebentar ya. Tadi sudah dicatat, jangan lupa materi dari Prof. Haris. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Madrasah Ramadan. Papa sama gue itu mirip banget. Kayak copy paste. Tapi ada yang nggak boleh copy paste. Diabetesnya papa. Keturunan diabetes 6 kali lebih berisiko dan jadi 11 kali kalau berat badan berlebih. Tropicana Slim. Manisnya hidup, kita yang tentukan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia. Mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains teknologi, seni yang relevan dan berdaya saing tinggi. Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang mewarisi semangat Wali Songo dalam moderasi beragama. Wali Songo mengajarkan merahmati sesama dan semesta. UIN Wali Songo Semarang menyelaraskan antara logika dan rasa. Mari bergabung bersama UIN Wali Songo Semarang. Hijau kampusku, milenial jiwaku. Ini Pralon, ini udah saya pilihin merek yang paling bagus. Pralon itu merek. Pralon itu pipa. Iya, ini pipa asli merek Pralon. Ada tulisannya. Mau pipa yang asli, ya merek Pralon sudah teruji sejak 1963. Pralon, pertama dan terbaik. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan yang teramat istimewa. Kita akan memasuki jamuan Allah yang tidak ternilai. Mari kita isi dengan semua amalan yang istimewa. Hati yang istimewa karena ikhlas melakukan apapun. Semoga Allah mengistimewakan kita menjadi ahli takwa. Dan semoga Allah mengangkat wabah ini dan menggantikannya dengan nikmat iman, nikmat taat, dan nikmat hidup penuh manfaat. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel atau UIN Sunan Ampel Surabaya. Penerapan pendekatan islamisasi nalar diterapkan demi terciptanya tata keilmuan yang saling melengkapi antara ilmu keislaman, sosial, humaniora, serta sains dan teknologi. Mari bergabung dengan UIN Sunan Ampel Surabaya menjadi insan hebat dan bermartabat. Syukur dan jajilan masih bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Nah, kayaknya adik-adik sekalian ini sudah nggak sabar untuk dengerin langsung kelanjutan dari materi yang akan disampaikan lagi oleh Profesor Haris. Yuk, langsung aja kita simak kembali lanjutan materinya berikut ini. Ayat 12 dari surah Luqman ini menceritakan bahwa ada seorang tokoh yang bijaksana, yang menjadi model, contoh, teladan bagi orang tua dan para guru di sekolah dan di madrasah, yang oleh Allah diberi al-hikmah. Al-hikmah itu kebijaksanaan. Seorang tua, orang tua, guru di sekolah maupun di madrasah, syaratnya bisa mendidik dengan baik kalau punya al-hikmah, kebijaksanaan.
Kita lihat ayat berikutnya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Anak-anak yang diajarkan oleh Luqman kepada anak-anaknya, tentu saja ini juga seharusnya diajarkan kepada murid-murid atau para siswa di madrasah. Yang pertama kali adalah la tusyrik billah. Jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pelajaran yang luar biasa yang harus ditanamkan kepada anak-anak oleh orang tua agar hidupnya mempunyai pandangan yang benar. Tidak boleh menyekutukan, tidak boleh syirik. Ini adalah pondasi. Jangan sampai goyah. Dan ini menjadi modal utama dalam mengaruhi hidup ini. Mengaruhi hidup ini. Yang berikutnya, apa? Pelajaran dari Luqman. Bahwa sainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini anishkur lillah anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ayat ke-14 ini mengatakan bahwa seharusnya anak-anak seperti anak-anak semua yang ada di rumah ini harus bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Mengapa bersyukur kepada Allah? Karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan semuanya kepada kita. Kita tidak pernah membuat permohonan kepada Allah supaya dijadikan manusia. Tidak pernah. Tapi Allah berikan kepada kita. Yang kedua, kepada kedua orang tua, terutama ibunya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandung wahnan ala wahnin. Susah di atas susah. Bapaknya mencari rezeki, bekerja keras, membanting tulang. Ibunya di rumah, bahkan mungkin ibu-ibu, anak-anak semua ada yang bekerja di luar. Jadi apapun, ini harus kita syukuri. Karena mereka, kedua orang tua itu, telah berjasa luar biasa kepada kita. Kepada anak-anak semuanya. Bahkan di dalam ayat berikutnya ini, andai saja, tapi jangan sampai terjadi. Orang tua mengajak kepada anak-anak untuk syirik. Jangan diikuti. Tetapi harus tetap membangun hubungan baik dengan kedua orang tua. Wasahib umma fid dunya ma'rufa, kata Al-Quran. Pergaulilah orang tua itu dengan amat sangat baik. Ini apa artinya? Meskipun berbeda agama, berbeda pandangan, berbeda ideologi, tetapi orang tua harus dihormati, harus dipergauli dengan baik. Tidak boleh diputus sama sekali. Ini apa artinya? Islam mengajarkan kepada kita semua, kepada anak-anak, yang pertama harus bertauhid yang kuat, mengakui Allah SWT sebagai Tuhan satu-satunya. Yang kedua, harus menghormati kepada orang tua dan sebelumnya bersyukur kepada Allah. Yang berikutnya, ayat-ayat berikutnya, jangan lupa tunaikan kewajiban sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkannya. Inilah anak-anak yang saya hormati, yang saya cintai. Sekarang ini waktunya anak-anak di rumah, sering waktu digunakan dengan orang tua, maka harus mengikuti ajaran surah Luqman, surat yang ke-31 ini. Bagaimana hubungan anak dengan orang tua
yang dibangun dengan harmonis, yang baik, yang indah. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik gimana nih setelah mendengar penuturan dan juga materi atau mau'idah hasanah dari Prof. Haris tentang bagaimana hubungan anak dan orang tua dalam Islam? Sudah paham dong, dan tadi kayaknya sudah dicatat semuanya. Karena sekarang saatnya saya akan memberikan pertanyaan kuis berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Haris tadi. Nah, ini dia pertanyaannya. Dalam surat dan ayat berapa dalam Al-Quran yang menjelaskan pentingnya seorang bapak atau ayah memperhatikan pendidikan anaknya secara Islami? Pilihan jawabannya adalah A. Quran Surah Luqman ayat 12-13, B. Quran Surah Luqman ayat 14-15, atau C. Quran Surah Luqman ayat 16-19. Nah, itu tadi pertanyaan pertama, dan kini pertanyaan yang kedua untuk adik-adik. Dalam surah Luqman ayat 16 hingga 16 dijelaskan bahwa pentingnya menanamkan rasa muraqabah. Apakah pengertian dari rasa muraqabah ini? A. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau B. Merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau juga C. Merasa dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi itu dua pertanyaan dan sekaligus beberapa pilihan jawabannya. Anda bisa langsung mengirimkan jawaban adik-adik melalui Instagram @metrotv dan diposting di banner dengan tema hari ini, dan dituliskan jawabannya di kolom komentar, dan jawabannya akan dibacakan pada episode berikutnya nanti. Jawabannya ditunggu sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. 2 orang dengan jawaban paling benar akan mendapatkan hadiah masing-masing Rp500.000. Nah, ya pemirsa dan juga adik-adik di rumah, dari materi hari ini dapat kita semua ambil ibrah dan juga kesimpulan tentang pentingnya seorang ayah untuk memperhatikan pendidikan akhlakul karimah untuk anak-anaknya dan mengingatkan kepadanya agar menjauhi dari perbuatan-perbuatan tercela. Tapi berhubung sebentar lagi waktunya berbuka puasa, adik-adik pasti nanti bisa membantu orang tua atau birrul walidain seperti yang disampaikan di materi tadi. Saksikan jangan lupa program Syiar Madrasah Ramadan dari Senin. Metro TV, knowledge to elevate. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Nyanyian Sabang menggema di Merauke. Nyanyian tunggal, nyanyian Bhinneka Tunggal Ika. Martabat Indonesia dileburi oleh darah perjuangan dalam genggaman Garuda dan balutan merah putih. Dilahirkan dalam perbedaan, dibesarkan dalam keragaman, menjalin persatuan, merajut kesatuan. Satukan langkah, memahat harapan, mengukir cita-cita. Menjadi bangsa besar, bangsa yang kuat, menerjang badai, menghadang gelombang. Bangkit, hidupkan harapan, terbang jemput kemenangan. Karena kita merdeka untuk menjadi Indonesia. Panjatkan doa pada Yang Kuasa, mohonlah ampunannya, mohon pula anugerahnya. Terus berbakti untuk Ibu Pertiwi. Indonesia kita sehat sejahtera. Jaga diri, selamatkan yang lain. Selalu pakai masker saat Anda mempunyai kepentingan mendesak dan harus keluar rumah, di tempat publik atau dalam transportasi umum. Data menunjukkan memakai masker membantu mengurangi penyebaran COVID-19.